Kelak suatu pedang akan menembusi jiwamu sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan anak-anak umat paroki katedral yang saat ini bersama tamu undangan hadir dalam gereja ini, maupun siapapun yang saat ini memantau misa ini lewat live streaming multimedia Tiga Raja. Kelak suatu pedang akan menembusi jiwamu sendiri. Ini kata-kata Simeon untuk Maria yang disaksikan oleh Yosef dan kanak-kanak Yesus. Hari ini pesta keluarga kudus. Berbicara tentang keluarga berarti kita bicara tentang bapa, kita bicara tentang ibu, kita bicara tentang anak. Bapa punya pesta, ibu punya pesta, anak punya pesta. Dan berbicara tentang pesta berarti kita bicara tentang keceriaan, bicara tentang sukacita. Bapa ceria, ibu sukacita, anak gembira. Bagi keluarga-keluarga yang bergembira, selamat pesta. Karena hari ini kita semua datang dari keluarga, bapak, ibu, anak, saya undang kita berdiri. Silakan berdiri. Kita semua berdiri karena kita ini keluarga. Bapak, ibu, anak. Maka ucapkanlah selamat pesta kepada orang di samping kiri, kanan, muka, belakang. Bilang selamat pesta, silakan. Selamat pesta. Selamat pesta, selamat pesta. Ya. Kalau sudah ucap selamat, silakan duduk. Bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak. Pertanyaannya, apakah semua keluarga ceria hari ini? Apakah semua keluarga bergembira? Apakah sebuah keluarga berpesta? Fakta membuktikan tidak sedikit keluarga yang sedih dan frustrasi. Tidak sedikit keluarga yang bingung dan putus asa. Kenapa? Untuk menegaskan hal itu, pastor seperti tahun lalu akan melihat beberapa buku harian keluarga-keluarga. Saya mulai buku harian yang pertama dari sebuah keluarga. Dalam keceriaan pesta keluarga kudus hari ini tercatat bahwa cukup banyak orang tua yang merasa malu, merasa kecewa karena anaknya. Ada apa dengan anaknya? Dengan biaya mahal. Orang tua mengirim anak itu untuk bersekolah, bahkan bersekolah di luar daerah. Tentu dengan sebuah harapan bahwa anak ini akan berhasil dengan studinya. Anak-anak dengar baik-baik. Apa yang dihadapi oleh orang tuanya di tempat studi
katakanlah di Jawa sana, anak sibuk dengan minum mabuk. Kalau hanya minum mabuk tidak apa-apa, tapi dikirim pulang di dalam peti mati. Pedang yang ditusuk anak menembusi jiwa orang tuanya. Itu buku harian sebuah keluarga. Kita lanjut, buku harian seorang suami. Dalam keceriaan pesta keluarga kudus hari ini, tercatat bahwa cukup banyak suami yang malu dan kecewa karena istrinya. Ada apa dengan istrinya? Istri tidak mampu mengelola ekonomi rumah tangga. Dan karena tidak mampu, dia menciptakan banyak utang di mana-mana. Tukang kredit menjadi langganan. Tiap kali tukang kredit datang untuk menagih utang. Bahkan saya pastormu menjadi saksi hidup. Ada istri yang pergi dari rumah meninggalkan suami dan anak-anak. Inilah pedang yang dikatakan Simeon ditusuk istri dalam jantung hati suaminya. Ini fakta. Buku harian yang ketiga, buku harian seorang istri. Dalam keceriaan pesta keluarga kudus hari ini, tercatat bahwa cukup banyak istri yang frustrasi karena suami. Ada apa dengan suami? Sejak dia di PHK, lalu dia menjadi jobless. Pekerjaan suami adalah minum mabuk di luar rumah. Dan saat dia pulang ke rumah, KDRT. Dan ada suami yang memang punya kerja, punya gaji. Tetapi apa yang terjadi? Gaji tidak setor 100%. Dan bonus-bonus didiamkan. Istri tidak tahu. Inilah yang namanya, yang disebut oleh Simeon, pedang ditusuk suami menembusi jantung istri. Terakhir, buku harian seorang anak. Dalam keceriaan pesta keluarga kudus hari ini, tercatat bahwa cukup banyak anak yang bingung dan sedih. Kenapa? Anak menyaksikan orang tua ribut tiap hari di rumah. Bahkan sampai titik tragis. Suami istri berpisah. Maka anak-anak itu menjadi yatim prematur dan piatu prematur. Belum saatnya untuk jadi yatim, belum saatnya jadi prematur, tapi bapak ibu berpisah. Maka predikat yatim dan piatu terpaksa harus dipikul oleh anak. Inilah yang dikatakan oleh Simeon. Pedang ditusuk orang tua ke dalam jiwa anak-anak yang tidak bersalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, itulah realita gelap yang dihadapi banyak keluarga. Tentu tidak semua keluarga
menghadapi realita gelap ini. Tapi dalam rangka pesta keluarga kudus hari ini, nasihat pastormu adalah realita gelap ini kalau ada, sekali lagi kalau ada, hendaknya jangan dilihat sebagai beban, tetapi lihatlah realita gelap ini sebagai tantangan. Dalam Injil, tantangan itu dihadapi keluarga kudus pada saat Simeon berkata kepada Maria, kelak suatu pedang akan menembusi jiwamu sendiri. Yosef dan Maria tidak menjawab, hanya diam dan termenung. Ini masalah. Tetapi karena Yosef dan Maria melihat sebagai tantangan, maka mereka siap untuk menjalani tantangan itu. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan keluarga-keluarga di paroki katedral ini? Saudara, hari ini pesta keluarga kudus. 40 tahun yang lalu, tepatnya 30 Desember kemarin, pastormu ini ditabiskan menjadi imam di Kokonau. Selama 40 tahun menjalani hidup imamat ini, ada banyak sekali masalah yang membebani, masalah yang menghadang perjalanan imamat ini. Ada masalah pribadi, ada masalah pekerjaan, ada masalah umat, ada masalah imamat. Semua itu ada di bahu ini. Lewat jatuh dan bangun, saya berusaha untuk memikul semua beban ini. Dan saya melangkah. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, sampai tahun yang ke-40 ini. Kalau saya harus jujur, di khotbah ini saya mau sampaikan, kalau saja saya melihat masalah sebagai masalah, saya sudah lama tidak menjadi imam karena terlalu berat. Saya sudah berhenti. Karena itu hari ini saya sengaja memakai bireta ini topi imam, untuk mau mengatakan bahwa pergumulan selama 40 tahun dengan bantuan begitu banyak orang, saya boleh tetap berdiri di mimbar ini. Pasti banyak umat yang ada di sini, ada keluarga yang ada di sini, mencatat di dalam buku hariannya bagaimana seorang pastor Amandus kaki hampir di sebelah jurang untuk berhenti dari imamat. Tetapi dengan bantuan begitu banyak orang, masih bisa berdiri tegak untuk melangkah sampai dengan hari ini. Saya ucap terima kasih kepada seluruh umat, kepada anggota keluarga yang dengan cara tertentu berjuang agar saya tidak masuk di dalam jurang itu. Dan tetap berdiri tegak, masalah dilihat sebagai tantangan. Dan kalau itu tantangan, harus dihadapi dan dimenangkan. Itu pengalaman saya, pastormu. Bagaimana dengan bapak-bapak? Bagaimana dengan ibu-ibu? Bagaimana dengan anak-anak? Bagaimana dengan keluarga? Saya, pastormu, mengajak, apapun masalahmu, jangan hanya melihat masalah sebagai masalah, lalu menjadi beban yang menindih. Tetapi lihat sebagai tantangan. Dan kalau itu tantangan, masalah taruh di bahumu dan melangkah. Dan engkau harus memenangkan itu. Seperti Bunda Maria, yang diramalkan bahwa sebuah pedang akan menembusi jiwanya. Dan dia menghadapi tantangan itu dan dia memenangkannya.
doa dan harapan pastor dan bersama umat ke depan, langkah-langkah kita adalah apapun masalah kita lihat sebagai tantangan dan kita memenangkannya. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkatimu. Amin. Kita hening sejenak untuk merenungkan firman Tuhan ini.